Tujuan belajar hanya satu, untuk ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tujuannya belajar itu hanya satu, untuk ma'rifat, entah keilmuan apa saja yang dipelajarinya. Kata makrifat bagi kita yang awam terasa asing atau terasa mukal kita dapatkan, apalagi bila itu makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita beragama Islam itu yang wajib didahulukan itu mengenal Tuhannya terlebih dahulu, atau sebagai rukun iman dan rukun Islam yang pertama. Beriman dan bersahadat itu wajib terlebih dulu tahu dan mengetahui, atau yang disebut ma'rifat tersebut dulu. Kalau tidak demikian, berarti menjadi saksi buta dan saksi bohong namanya. Kalau tidak percaya, tanyakan pada pengadilan apa syaratnya menjadi saksi itu. Belajar suatu hal apapun itu tujuannya agar makrifat, atau agar tahu mengetahui apa yang dipelajari atau yang dipelajarkannya. Setelah paham dengan yang diajarkan, itulah yang disebut makrifat ke hal yang diajarkan. Kalau ingin makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga wajib berguru pada guru yang memahami keilmuan tersebut, bukan kepada guru yang pemahamannya menurut prasangka guru tersebut, karena keilmuan itu dapat logikanya bila berguru ke guru yang bukan di bidangnya, ibarat orang buta dituntun orang yang buta juga, sama-sama buta dan tidak tahu tujuannya mau ke mana. Dan kebanyakan orang yang demikian, orang yang menyombongkan dirinya, merasa pandai, mungkin secara pemikirannya memang pandai, akan tetapi dalam hal pemahamannya nol besar. Orang-orang yang demikian menjadi penyebab kiamatnya agama Islam yang diajarkan para nabi. Dalam kurung, semua nabi agamanya hanya satu, beragama Islam, dan semua manusia dilahirkan ke muka bumi ini semua dibekali agama Islam untuk dilaksanakan agar sampai akhir hayatnya tetap iman Islam. Semua nabi itu sebagai contoh atau sebagai teladan atau pemberi pencerah bagi umatnya di zamannya masing-masing. Syariat yang diajarkan berbeda itu menunjukkan bahwa zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha alimun atau maha berilmu. Kenali diri dengan rinci dan dengan tepat, karena setiap bagian diri manusia itu berbeda-beda yang dapat dimakrifatinya. Panca indera kelimanya itu berbeda-beda yang dimakrifatinya, dan makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wilayahnya rohani. Bila dipahami dengan hati pikiran yang ada, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, karena yang dapat dipahami dengan hati pikiran itu cuma sebatas makhluk saja, tidak lebih. Yang menyangka, yang membayangkan zatnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau di dalam kekafiran dirinya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.